hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Friday with Ayu Show. Sahabat kuliner, sahabat Ayu dimanapun berada, kita akan lanjutkan perbincangan kita minggu lalu bersama Ibu Fatma Bahalwan. Kita sudah banyak belajar dari inspirasi beliau, dan kali ini saya ingin menanyakan langsung kepada Bu Fatma. Pasti atau adakah kendala Bu dalam waktu mendirikan NCC di tahun 2005? Kemudian kita juga mengalami pandemi kemarin di tahun 2020, dan bagaimana Ibu bisa bangkit kembali? Baik, Ibu. Jadi kendala ketika saya memutuskan untuk berhenti bekerja, yang pertama adalah saya itu agak gagap. Kehilangan rutinitas pergi pagi pulang petang. Iya. 3 bulan pertama itu membuat apa ya, ketika keluar rumah akan ditanya sama orang, di rumah aja gitu, nggak kerja gitu ya, seperti itu ya. Agak bingung gitu waktu itu gitu, saya harus ngapain ya gitu. Salah satu yang menolong adalah internet. Makanya ketika sebelum berhenti, saya minta suami untuk ada wifi di rumah dan ada komputer gitu. Itu salah satunya. Yang keduanya adalah reaksi negatif dari orang-orang di luar NCC justru ya, orang-orang yang tidak punya semangat sama. Bahkan juga keluarga yang selalu bilang ketika kita bisnis berjalan mulus, itu mungkin orang nggak akan mikir macam-macam gitu ya. Tapi ketika kemudian menghadapi kendala, misalnya sekali waktu saya harus merugi karena ada order catering yang batal. Atau kena komplain. Karena kita tidak bisa menghindari komplain. Gitu. Sempat saya di awal itu rugi lebih dari 15 juta dan itu banyak jumlahnya buat saya. Saya itu nangis 3 hari 3 malam. Gitu ya. Jadi itu beneran nangis 3 hari 3 malam gitu ya. Jadi itu sangat berat gitu ya. Berpikir bagaimana mengembalikannya. Iya, mengembalikannya gimana gitu. Kehilangan itu bagaimana. Nah, untungnya itu suami sangat positif. Karena kalau orang lain dan keluarga yang lainnya bilang, udah enak-enak bekerja, dapat penghasilan setiap bulan, ada gaji, ada asuransi, ada segala macam. Betul. Pakai berhenti, orang lain nyari kerjaan susah, kamu malah berhenti. Terus ibu saya bingung, ibu mertua saya juga bingung. Itu nih anak ini maunya apa sih gitu ya pikirnya. Udah bagus-bagus bekerja. Terus menghadapi itu tuh berat gitu. Seperti kita salah memilih gitu. Sempat gamang berarti ya? Iya, sempat tuh merasa karena di luaran reaksinya seperti itu, sehingga saya tuh gagap. Pertama kehilangan pergi pagi pulang petang, menghadapi komplain, menghadapi rugi seperti itu. Terus waktu itu kebetulan saya dapat order tuh untuk makan buka puasa gitu. Makan buka puasa hari pertama kena komplain, katanya makanannya nggak enak. Hari kedua tetap nggak enak. Akhirnya hari ketiga baru enak. Dan itu sama panitianya saya dibilang, Ibu karena dari kemarin sudah kena komplain, Ibu dipindah. Yang tadinya order di bulan Ramadan minggu pertama dan kedua menjadi minggu keempat. Saya langsung bilang nggak mungkin. Minggu keempat tuh harga bahan baku semuanya sudah 2 kali lipat. Kalau pakai harga yang ini ya nggak mungkin. Saya bilang nggak bisa. Saya milih rugi. Udahlah saya nangis. Untungnya suami saya bilang begini. Ketika semua orang saudara dan keluarga negatif, dia bilang, ya sudahlah sabar aja. Aku yakin nanti ada penggantinya. Alhamdulillah ya suami saya itu. Gara-gara itu saya menjadi semangat. Saya harus bangkit.
Saya berpikir kalau saya nangis terus seperti ini, pasti malaikat akan datang bawain saya tisu. Hapus air mata kamu. Tapi aku nggak bisa kasih kamu rezeki karena kamu nangis terus. Ya. Tapi kalau kamu kerja, aku siapkan rezeki buat kamu. Begitu yang ada dalam pikiran saya. 3 hari sudah cukup. Hari keempat, saya sangat semangat. Saya telepon. Saya kan sekretaris. Saya sekretaris eksekutif. Kenalan saya itu bos-bos gede-gede. Mereka, saya kerja di bank waktu itu. Mereka kan buyer, mereka itu pembeli gitu. Saya teleponlah mereka satu-satu. Bapak mau kasih makan nggak buat orang-orang buka puasa? Oke, terima kasih diingetin. Kamu mau jual berapa banyak? 200 pack Pak, Bapak mau. Oke, beli. Besokannya saya telepon lagi yang satunya. Bapak mau kasih makan nggak? Ibu, itu dalam waktu 3 hari Full. order yang gagal tergantikan. Kalau kita Luar usaha, biasa. seperti itu gantinya. Gitu. Masih belum cukup, saya doa ya Allah. Saya nggak boleh kehilangan terlalu banyak. Beri saya rezeki. Jadi sampai malam takbir, saya masih mengantar pesanan-pesanan orang. Lebih lagi, 2 hari setelah Lebaran, banyak yang datang untuk kursus, datang dari daerah-daerah. Mereka bilang, Bu Fat, kita mau belajar mumpung pulang kampung ke Jakarta. Tapi aku nggak ada siapa-siapa. Pembantu itu pada pulang. Nggak apa-apa, kita yang kerja. Oh ya, aku nggak bisa siapin kalian makan. Kita yang bawa makan. Yuk, kita kumpulin. Siapa yang mau belajar? Full yang belajar. Mereka yang siapin makan sendiri, siapin bahan sendiri, saya mengajar aja. Jadi kendala yang tadinya sangat berat itu, kalau berani kita hadapi, itu solusinya rupanya ada. Rupanya sudah disiapin sama Allah, solusinya itu ada, tinggal kita bergerak saja. Sehingga kendala-kendala seperti itu, Bu Ayu, saya hadapi. Yang rugi, yang bikin saya nangis, yang babak belur capek luar biasa, itu saya hadapi. Berani menghadapi. Dan alhamdulillah, saya jadi belajar sekarang ketika menghadapi kendala. Hadapi saja. Insya Allah pasti ada solusinya. Tapi kalau kita nangis aja, dapatnya cuma tisu untuk menghapus air mata. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi sama seperti pandemi. Pandemi kemarin itu kami menghadapi rugi yang luar biasa. Karena rencananya ada NCC Expo yang diadakan pada tanggal 28 dan 29 Februari. Tahun 2020. Tahun 2020. Iya. Ya. Seminggu sebelumnya sudah ada peringatan tidak boleh berkumpul. Waktu itu saya hanya diam. Rupanya saya harus menghadapi kendala yang sangat berat seperti ini lagi. Kami menghadapi perugi yang jumlahnya ratusan juta. Ya sudahlah. Dari pengalaman yang sudah saya hadapi selama sekian lama, akhirnya saya cukup tenang. Saya tidak panik banget gitu ya. Meskipun saya bersama teman-teman NCC langsung kita meeting Zoom dan bilang kita harus cari solusi. Caranya adalah komunikasi. Komunikasi dengan para sponsor karena mereka semua juga tahu masalahnya seperti apa gitu. Itu satu hal di komunitas. Dalam hal urusan domestik, saya juga menghadapi masalah. Kursus NCC yang tadinya minimal 10 orang setiap hari dan masing-masing bayar 450.000. Jadi 0. Kita nggak boleh ketemu. Iya. Sama sekali nggak boleh ketemu. Diam di rumah. Diam di rumah. Iya, bersama keluarga ya. Iya. Terus harus bagaimana? Kata suami, kita masih bisa makan tabungan. Kita nggak boleh terus-terusan seperti ini. Iya. Kita harus melakukan sesuatu gitu. Tapi apa nggak ngerti, kita harus ada di rumah. Lalu ibu-ibu anggota NCC yang lain bagaimana Bu? Pasti mengalami hal yang sama Hal yang kan? sama.
Itu makanya saya merasa sedang berpidato di depan komunitas menghadapi ibu-ibu NCC. Saya kasih semangat mereka. Ibu-ibu tetap semangat. Insya Allah kita tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk sengsara. Kita tetap semangat melakukan sesuatu dari rumah. Alhamdulillah, ibu-ibu bisa mendapat pesanan order-order makanan untuk kebutuhan-kebutuhan baru. Ya. Karena tiba-tiba ada kebutuhan makan untuk yang isoman. Ya, Kantor-kantor yang karyawannya harus isoman membutuhkan suplai makanan. betul. Yes, saatnya kita bergerak. Saya serukan kepada teman-teman di NCC, mulai sekarang, belanja pertama adalah belanja pada jualan teman kita sendiri. Setiap hari Kamis, NCC itu ada hari jualan. Pada saat itu semua member yang punya bisnis boleh promosi. Iya. Dan teman-teman ini pun semakin gencar karena di NCC demikian banyak membernya, sehingga terjadi pasar sendiri yang beli dan yang jual ada di situ. Iya. Kebutuhan makanan itu sangat tinggi. Pandemi, bisnis yang nggak pernah mati adalah makanan. Setuju, Bu. Sehingga bisnis pun tetap bergulir. Iya. Yang tetap jualan nasi bakar, arem-arem, catering, kemudian dan banyak segala. Saat itu retail banyak yang hancur ya. Betul. Terutama busana, sepatu, Iya. orang tidak keluar kan. Betul. Tidak ada acara, tapi makanan dan minuman orang membutuhkan. Iya, betul, alhamdulillah. Kami berada di situ. Jadi ketika orang lain pada bingung, kita lempar-lemparan order. Aku dapat order di daerah sana dan nggak bisa antar ke sana. Oke, di sana ada teman sendiri yang ada di sana. Oke, yang di sana ada yang kita karena ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Khususnya untuk pandemi ini yang paling berasa di Jakarta, ya, tingkat kematian sangat tinggi. Iya. Bisnis ini bisa berjalan, tetap. Di urusan saya sendiri, saya tadinya bingung, masih nggak mau ngapain. Ibu-ibu, oke, saya sangat lega ketika mereka gembira. Alhamdulillah hari ini order sekian banyak, hari ini order sekian banyak, tuh saya gembira sekali, bahagia. Di urusan saya sendiri, apa yang bisa saya kerjakan? Saya mulai dari, ya udah, dari jualan kita balik lagi ke jualan. Karena jualan kue dan catering kemarin sudah ditinggal, kita mulai lagi. Saya jualan donat. Oke, yuk kita jualan donat. Anak-anak keluar dari kamar, bantuin. Yang satu buletin, yang satu ini. Suami bagian Gojek, orderin. Iya. Setiap hari saya jualan donat, 100 biji, senang gitu. Iya. Sehingga nggak boleh gini terus nih, capek. Oke, ini bagian anak-anak. Sekarang kita ngapain? Tiba-tiba ada prinsipal yang nelpon. Bu Fat, kita mau tap in di webinar kamu. Kata saya, di webinar. Kita ketemu aja nggak boleh. Kata saya, percuma, webinar tuh paling banyak kita ketemu dengan 100 orang. Iya. Padahal biasanya saya kalau bikin demo tuh ketemu dengan 250 orang minimal gitu ya, sampai 100 orang biasanya ballroom gitu. Kepikir tiba-tiba kenapa nggak kita live Instagram making demo? Iya. Lucu juga ya. Sosial media, ya. Kenapa mungkin penontonnya lebih banyak? Ya. Oke. Ya udah kita live aja. Oke, yuk bikin berapa menu? 3 menu. Siap. Siapa yang bakal jadi kameramen, siapa yang bakal bantuin di Itu dapur, juga sesuatu yang baru ya, juga. gitu, Iya, yang iya. sangat baru. Betul. Saya telepon ada satu pengajar di NCC, Nadira Shahab. Saya tanya, kamu berani nggak datang ke rumah saya? Untuk bikin Untuk Instagram jadi live. kamera. Iya. Kamu pegang kamera. Oke. Ya udah bismillah, berani. Jadi berani ya? Ya oke. Biasanya ada ngajar-ngajar di NCC, kadang ngajar offline, ngajar online juga. Terutama pas pandemi ini kita ada kelas Zoom, ada beberapa pengajar yang ngajar lewat Zoom. Ngajar lewat Zoom-nya bukan kita ngajarnya seperti ngajar offline biasanya. Jadi ibu-ibu yang di rumah praktek, kita juga praktek, jadi sama-sama praktek. Persis seperti kayak offline gitu, karena nggak bisa ketemu. Ayu Show. Terus saya pikir saya harus dandan juga. Karena saya pikir
kita bikin acara live-nya adalah sama seperti kalau kita backing demo di ballroom hotel dengan penonton 500 orang. Semangatnya harus sama ya. Semangatnya harus sama. Oke, saya teleponlah MUA, jadi mual langganan. Iya. Saya tanya, Mbak, bisa nggak datang ke rumah saya? Aduh ibu satu-satunya orang yang manggil saya. Ya Allah, luar Iya, pasti biasa senang ya. sekali Itu ya, dia senang betul. sekali ya. Ibu satu-satunya. Ya udah, dia datang, kami bertiga. Live hari itu 3 jam non-stop. Penonton lebih dari 600 orang. Wow. Sponsornya senang banget, tepuk tangan gitu ya. Jadi tadinya Alhamdulillah. webinar dirubah menjadi Instagram Menjadi live ya. Instagram live gitu. Udah gitu, saya bilang, iya terima kasih ya udah dikasih kerjaan. Tapi kepala saya kenyut-kenyut. 3 jam soalnya. 3 jam non-stop. Jadi 1 Kepala jam saya berhenti, pusing. pause, masuk lagi gitu Betul, ya. waktu itu Ya, Instagram hanya bisa 1 1 jam, jam. betul ya, Sekarang betul. sudah bisa lama ya. Iya. Akhirnya ya udah, besokannya sejam aja deh. Ya udah jangan sejam lah, 2 jam lah pikir saya. Karena saya berpikir biasa ngajar 4 jam non-stop masih Iya. kuat. Iya. Rupanya beda kalau live tuh kita harus non-stop bicara gitu ya. Ya bicara, ya berdiri, ya bikin kuenya Iya, juga iya. kan. Jadi ekstra capeknya. Akhirnya itu hikmahnya luar biasa. Besokannya semua prinsipal yang biasa berhubungan dengan saya langsung, Bu Fat, kita mau live juga 10 kali, kita mau 8 kali, Wah. kita mau 6 kali. Allahu Langsung Akbar. banyak yang tap in ya. Semua penghasilan yang hilang selama 3 bulan tergantikan. Dikembalikan. Lebih malah. Lebih baik lagi. Semua kontrak perjalanan yang setahun yang batal semuanya tergantikan. Iya. Alhamdulillah. Dan pelajaran itu juga memberikan manfaat buat ibu-ibu yang di rumah ya. Mereka jadi senang memasak, mencoba Benar, resep karena baru. misi kami live pertama sebetulnya adalah ingin menemani ibu-ibu di rumah bisa masak dengan menu baru, Niatnya bisa belajar, itu ya, Bu. karena Iya. mereka juga pasti nggak bisa kemana-mana gitu ya. Ya Alhamdulillah itu semua bisa. Ya luar biasa ibu ya. menemani 3 jam loh dari Instagram live Iya. yang pertama. Kemudian dirubah, abis itu 2 jam, 2 jam. Iya. Enggak 3 Iya. jam lagi. Iya. Jadi seperti itu Bu Ayu Iya. menghadapi kendala di awal berhenti bekerja dan di awal pandemi. kemarin. Nah, setelah sekarang 17 tahun NCC berdiri, Iya. apa misi ibu ke depan? Sudah begitu banyak yang dikerjakan, 17 tahun itu bukan usia yang pendek ya. Betul. Kalau gadis tuh lagi seger-segernya Betul, gitu ya. lagi cantik-cantiknya. Iya benar. Tidak terasa sudah 17 tahun ya ini NCC berdiri. Cita-cita saya yang paling dekat, saya ingin punya kitchen studio baru gitu. Walaupun sekarang sudah ada ya. Sedang dibuat Iya. gitu ya. Insya Allah ini pelajaran dari pandemi sebetulnya. Iya. Jadi saya berani membangun karena belajar dari pandemi 2 tahun ini. Sangat bersyukur karena negara ini masih utuh. Iya. Tidak hancur. Iya. Keluarga kami masih utuh. Semuanya masih utuh. Kenapa saya nggak berani bangun rumah saya yang sudah mulai banyak kekurangan ya, sudah mulai sumpek gitu untuk belajar ibu-ibu tuh sudah mulai banyak kekurangan. Akhirnya kami bismillah meniatkan untuk membangun kitchen studio baru yang sekarang sedang dijalankan. Mohon doanya sama penonton juga ya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan baik supaya bisa lebih banyak lagi orang yang belajar, yang pandai memasak, membuat kue dan melakukan bisnis dari rumah gitu. Lebih banyak lagi orang yang pandai gitu supaya enggak lagi ada ibu-ibu yang berkeluh kesah mengatakan dia tidak bisa apa-apa. Enggak. Iya. Misalnya toh enggak sekolah sampai tinggi ya enggak apa-apa. Pergi sajalah ke dapur. Lihat di dapur tuh ada apa gitu. Ada kompor, ada panci, ada cetakan, ada apa yang bisa kamu manfaatkan. Bikin produk makanan, lalu tawarkan kepada banyak orang. Beritahukan kepada banyak orang bahwa Anda punya produk bagus. Insya Allah ada rezeki di antaranya di situ. Sekarang ini banyak sekali kemudahan, ada medsos.
yang tinggal pencet enter ribuan orang bisa tahu. Iya. Dahulu kita masih harus telepon, harus mendatangi banyak orang gitu untuk memberitahukan bahwa kita punya produk gitu. Tapi sekarang banyak sekali kemudahan. Cita-citanya yang paling dekat itu, selebihnya adalah saya ingin banget banyak ibu-ibu di rumah yang semakin percaya diri Iya. untuk melakukan bisnis dari rumah. Insya Allah, meskipun kecil itu akan sangat berarti untuk keluarga. Dan Iya. ketika satu keluarga itu sudah kokoh secara ekonomi, secara psikologis, insya Allah negara ini akan semakin kuat. Setuju, Bu. Jadi keluarga-keluarga yang kuat itu akan menghasilkan negara yang kuat. Perempuan bisa masak, harus bisa masak, itu sebenarnya bukan paksaan gitu. Jadi maunya sendiri. Kalau kita bersuami istri masih berdua aja, makan di luar, jajan itu biasa saja. Gitu kita bisa jajan di luar. Tapi ketika hadir buah hati atau hadir anak di antaranya, itu naluri ibu langsung keluar. Seorang ibu gak akan rela anaknya makan sembarangan. Saat itu baru mulai kepikir, ibu harus bisa menghadirkan makanan terbaik untuk anaknya atau keluarganya. Nah dari situ nasihat orang tua baru mulai deh linier gitu ya. Bener, perempuan harus bisa masak. Lalu kalau sudah terlanjur tadinya ngeyel dikasih tahu suruh masak nggak mau gitu, terus bagaimana? Nggak apa-apa. Banyak buku, banyak YouTube, banyak banget pengetahuan yang bisa mulai kita pelajari. Malahan juga ada kursus memasak dan membuat kue itu ada ya. Mulai deh belajar, ibu-ibu pasti mulai ya, nggak mau anaknya makan sembarangan. Mulai dari bayi, mulai empati tuh ya udah mulai belajar makanan bagus. Apalagi sekarang yang putra-putrinya sudah mulai sekolah, menghadirkan bekal sekolah tuh menjadi tren banget kan ya. Nah dari situ perempuan bisa memasak tuh menjadi satu prestasi tersendiri. Jadi kita happy, kita seneng banget kalau keluarga bisa makan masakan hasil karya ibu. Kalau hasil karya bapaknya bisa nggak apa-apa. Kalau bapaknya bisa masak kenapa enggak gitu. Mereka juga seneng ganti. Ibunya bagian ngurusin anak dan lain sebagainya. Bapaknya masak-masak di dapur. Are you sure? Jadi peran ibu di sini sangat besar. Saya terinspirasi dengan ibunya Bu Fatma yang luar biasa. Mengasuh dan membesarkan 14 anak. Iya. Bahkan masih bisa Terima bercerita. Setiap malam masih bisa membagikan tugas. Sedemikian rupanya motivasi itu dan semangat itu yang ada atau menurun di Bu Fatma begitu, Bu? Alhamdulillah, iya betul. Jadi ibu saya memang luar biasa. Dan saya ingin juga ibu-ibu yang lain tuh suka mendongeng kepada putra-putrinya karena ternyata dongeng ibu saya ketika saya kecil itu masih saya ingat sampai sekarang dan menyemangati diri saya untuk tidak mudah menyerah. Iya, betul. Nah, seperti juga terjadi nih, Bu, kepada kawan-kawan saya. Baru kemarin kumpul dengan teman-teman, kita sama-sama bersahabat sejak 40 tahun yang lalu di SMA. Sekarang mereka sudah masuk ke masa pensiun. Jadi mereka merasa bahwa mau ngapain lagi ya? Terus kok saya nggak bisa sibuk seperti dulu? Atau saya masih perlu pekerjaan? Karena biarpun usia saya sudah 60, tetapi keluarga saya masih membutuhkan adanya uang masuk, kebutuhan. Dan rupanya ibu tadi memberikan salah satu solusinya, pergilah ke dapur. Karena disitulah sebetulnya memang perempuan berada ya, kalau setelah bertahun-tahun bekerja ya, ibu kan juga dulu begitu. Dan akhirnya menemukan kekuatan di dalam diri yang kita sebetulnya awalnya tidak pernah tahu, betul ya Bu ya? Betul, kita tidak akan pernah nyangka. Yang penting adalah dikerjakan. Jadi ingin punya penghasilan, tapi nggak mau ngapa-ngapain, ini ada yang salah berarti. Ingin punya penghasilan, harus melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu untuk kita loh, bukan untuk orang lain. Awalnya tuh untuk kita. Habis itu kalau ada orang lain yang kena efek positif dari situ, ya itu adalah rezeki gitu ya. Tapi ayo deh ke dapur. Kerjakan sesuatu dari situ. Insya Allah pasti ada rezekinya.
Ya, oke Bu. Nah, terakhir Bu, sekarang ini kan banyak chef-chef baru Ya. yang mungkin bisa dibilang amatiran tapi punya keberanian juga untuk bikin di YouTube dan sebagainya. Dan juga mungkin pesaing-pesaing chef baru gitu. Bagaimana Ibu menyikapi hal ini? Baik, Ibu terima kasih banget, ini pertanyaannya luar biasa. Sekarang ini banyak chef yang baru yang luar biasa. Dari mulai chef yang beneran sampai chef yang abal-abal gitu ya, Iya, judulnya iya. gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Chef abal-abal dengan pengetahuan sedikit sekalipun, itu mereka tuh luar biasa. Karena berani tampil dan menularkan semangat kepada banyak orang. Iya, iya. Saya pikir saya juga abal-abal loh. Saya bukan dari sekolah khusus boga gitu ya. Sekolah saya yang paling tinggi, saya sekolah sekretaris gitu ya. Tapi Ibu banyak mengambil course dari Yes. sekolah-sekolah ternama juga ya. Yang penting adalah berani tampil gitu, karena itu salah satu Modal ya. modal gitu ya. Dan lakukan terus-menerus, perkaya diri dengan pengetahuan. Saya yakin kalau awalnya dia tadinya chef abal-abal, dengan dia tampil dan dapat apresiasi dari orang lain, dia akan nambah pengetahuan. Akan nambah terus, dia pasti akan nggak rela, masa aku kayak gitu terus ya, gitu ya, Iya. itu nggak apa-apa. Buat saya mereka bukan pesaing, mereka adalah mitra, gitu. Karena setiap orang itu berhak untuk sukses, gitu. Jadi yuk sukses bareng-bareng. Menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Saya sangat mendukung adanya chef baru, chef muda. Ada satu chef kecil dari mulai SMP dia membangun diri gitu ya, sampai sekarang udah mulai sukses. Ada namanya Kiki, itu luar biasa. Jadi saya bilang, saya mendukung. Buat saya tidak ada pesaing. Mereka adalah mitra-mitra yang bisa sukses bareng-bareng gitu. YouTuber juga banyak. Salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan buat anak-anak kekinian itu menjadi YouTuber. Menurut orang-orang yang di angkatan saya, mungkin menganggap mereka adalah ini jadinya malas nih mereka gitu ya. Mereka menganggap YouTube aja, mainannya jadi handphone segala macam. Enggak, ayo deh kita sikapi dengan positif. Karena dunianya tuh sudah beda ya dengan masa saya. Jadi saya sebetulnya mendukung chef baru yang seperti apapun, buat saya adalah mitra. Gitu. Baik, terakhir Bu, adakah message yang ingin Ibu berikan untuk perempuan Indonesia? Baik, terima kasih Ibu. Saya ingin berpesan kepada seluruh perempuan Indonesia. Berpendidikan tinggi, berpendidikan menengah, berpendidikan rendah sekalipun, semangat. Semua kita tuh memiliki cara sukses masing-masing. Tidak harus berada di kabinet, tidak harus berada di kantor, tidak harus berada di gedung-gedung tinggi. Semuanya sih positif. Di rumah pun kita bisa sukses gitu. Jadi setiap wanita memiliki cara sukses sendiri gitu. Jadi hargai setiap prestasi yang kita miliki, dari di dapur sampai di kabinet. Masing-masing memiliki rezeki sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah menganggap diri kita tidak punya apa-apa atau bukan siapa-siapa. Tapi setiap kita adalah perempuan yang patut dihargai oleh siapapun. Iya. Gitu. Yang penting tadi saya catat dari Ibu adalah semangat dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Ya. Konsisten, persisten. Lakukan terus. Ya. Terima kasih Bu Fatma untuk obrolannya. Sama-sama, Ibu. Dua bagian ini banyak sekali menginspirasi saya dan saya percaya banyak sahabat kuliner dan juga sahabat Ayu yang mendapatkan inspirasinya. Ada pesan yang Ibu Fatma tadi sampaikan adalah jagalah keluarga kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, karena keluarga yang kuat akan menghasilkan bangsa yang kuat. Yang kedua tadi, teruslah bersemangat karena kita semua ini berhak untuk menjadi orang yang sukses. Bayangkan kalau kita semua sukses, maka negara kita juga akan menjadi negara yang maju dan besar. Sukses selalu untuk Bu Fatma. Terima kasih, dan selalu Ibu Ayu. menginspirasi untuk perempuan Indonesia. Terima kasih. Sukses juga untuk Ibu. Jadi dalam inspirasi berbagi membawa berkah. Ternyata berbagi itu tidak mengurangi apa yang kita miliki, tetapi justru membawa berkah atau banyak berkah dalam kehidupan kita. Teruslah berbagi.
hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Friday with Ayu Show.